Ternyata pembangunan istana ini bukan untuk para pejabat, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika memang benar IKN dibangun bukan untuk para pejabat, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, maka kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi apa buktinya bahwa IKN itu untuk kesejahteraan rakyat? Apakah rakyat bisa menikmati langsung dari proyek raksasa IKN di Kalimantan Timur? Kalau memang rakyat bisa merasakan kesejahteraan langsung dari pembangunan IKN, tolong tunjukkan buktinya satu saja. Nah, mungkin kalau rakyat di sekitar IKN, iya, kalau mungkin rakyat di sekitar IKN, tetapi Indonesia ini sangat luas sekali. Mulai dari ujung Aceh sana, Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan juga sangat luas sekali. Kemudian Sulawesi, kemudian NTT, NTB, NTT, kemudian Irian Jaya atau Papua. Ini kan sangat luas. Nah, oleh sebab itulah, tolong tunjukkan satu saja bukti bahwa IKN bisa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurung ya, rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat di sekitar IKN saja. Karena amanat Undang-Undang tahun 1945 ini Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berarti menjadi pokok, pondasi, dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1. Ini kalau kita saat SD dulu kebanyakan sudah hafal nih. Bunyinya begini: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini bunyi amanat undang-undang. Jadi bunyinya amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, seharusnya presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat tinggi negara segera membangun rumah-rumah untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di setiap desa, di seluruh Indonesia. Tetapi harus dilengkapi nih ya, yang harus dilengkapi dengan petugas pemerintah. Bukan hanya membangun rumah-rumah untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, tetapi nggak ada fasilitasnya, nggak ada pengurusnya. Harus dilengkapi dengan petugas pemerintah yang merawat dan mendidik fakir miskin dan anak-anak terlantar, agar mereka terdidik dan terlatih, diberikan banyak pelatihan dan keterampilan. Nah, inilah kalau dijalankan berarti menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pertanyaannya, apakah pembangunan IKN itu menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945? Kalau memang membangun IKN itu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, tolong tunjukkan pasal keberapa, ayat yang keberapa. Silakan tolong tunjukkan. Ini kan kita ingin membangun bangsa dan negara bareng-bareng. Tidak hanya gerutak-gerutuk sana, gerutak-gerutuk sini. Setiap ada wacana apapun, gerutuk sana, gerutuk sini. Sebenarnya bangsa Indonesia itu mau ngapain kan gitu. Oleh sebab itulah, untuk membangun bangsa dan negara itu butuh pemikiran yang jernih dari banyak orang. Bukan hanya pemikiran 1-2 orang saja. Jadi kalau misalnya nih ada kebijakan seorang pemimpin tertinggi, kemudian ada rakyatnya yang mengkritisi dengan bukti-bukti yang nyata. Buktinya apa? Ini kan amanat Undang-Undang Dasar nih tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini kan bunyinya amanat undang-undang. Sehingga kami sendiri Al-Fakir dan Mu'alim walaupun tidak bisa mendirikan rumah-rumah fakir miskin anak-anak terlantar, tetapi kami berusaha mendirikan pondok-pondok pesantren yang isinya fakir miskin anak-anak terlantar. Isinya fakir miskin anak terlantar.
Itu kami apakah harus keluar-keluar? Tidak. Terus apakah uang kami itu dari pajak rakyat? Tidak. Tidak ada pajak rakyat, tidak ada bantuan pemerintah. Nah, sedangkan presiden, wakil presiden itu kan mampu mengumpulkan pajak rakyat. Pajak rakyat segitu banyaknya, kemudian segala hasil bumi, mulai dari tambang apapun, itu semuanya masuk ke mana? Masuk ke pemerintah kan? Uang pemerintah, dana pemerintah itu sangat banyak sekali. Tetapi mengapa pemerintah tidak segera mendirikan rumah-rumah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh desa di seluruh Indonesia? Dari seluruh desa nih, di seluruh wilayah Indonesia harus segera didirikan rumah-rumah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, dilengkapi dengan petugas pemerintah, disediakan fasilitas. Jadi petugas pemerintah yang merawat dan mendidik fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini kalau kita ingin membangun bangsa dan negara bareng-bareng loh ya. Masalahnya nih, aneh sekali rakyat Indonesia yang terlalu fanatik buta terhadap Jokowi dan Gibran. Pokoknya fanatik buta, nggak mau berpikir cerdas dan waras. Anehnya rakyat yang mendukung Jokowi membela mati-matian, membabi buta pembangunan IKN tanpa peduli tentang keadaan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bahkan yang membela mati-matian itu rata-rata mereka termasuk golongan fakir miskin. Kan aneh. Ini sebenarnya negara ini mau dibangun seperti apa sih? Kadang-kadang saya itu bingung dan ngeluh istilahnya. Kami sendiri aja berusaha untuk mendirikan asrama-asrama untuk santri itu untuk anaknya, orang-orang fakir miskin, anak-anak terlantar. Enggak ada campur tangan pemerintah. Makanya kalau kami dituntut misalnya, Anda sudah berbuat apa? Kami sudah berusaha di 3 tempat. Yang pertama di Bontang, Kalimantan Timur. Di kota Bontang, Kalimantan Timur kami mendirikan pondok pesantren Al-Ma'rifah di sampingnya Bethlehem miliknya Katolik. Lihat saja di sana. Udah di Tangerang, Al-Mu'alim Center di Tangerang, di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian di Bogor, di Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Kami sudah berusaha, kami tidak hanya ngomong teori, bukan, kami sudah berusaha memberikan contoh. Kami tidak menggunakan dana dari rakyat, tidak menggunakan dana dari pemerintah, tidak menggunakan dana dari, pokoknya dari APBN atau APBD. Nah, saya ini pemilih Jokowi. Saya itu pemilih Jokowi selama 2 periode, tapi saya menolak IKN. Mengapa? Karena rakyat masih terlalu banyak yang miskin dan masih banyak anak-anak yang terlantar. Terlantar pendidikannya, terutama terlantar pendidikan ilmu agamanya. Tetapi mengapa bernafsu ingin langsung menyelesaikan IKN yang menelan dana ratusan triliun rupiah? Mari kita sadar bareng-bareng. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.